Ada perkataan yang menarik berdasarkan poin ini, perkataan para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ulama Islam abad ke-14 atau 15 Hijriah, meninggal 20-an tahun yang lalu di kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan begini, perhatikan. Tafakkar ayyuhal insan, fakir ayyuhal insan, fa inna nafsaka ala khatar. Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya dirimu sebenarnya hidup di dunia itu dalam bahaya. Kita ini sebenarnya setiap saat dalam bahaya. Bahayanya apa? Li'annal maut laisa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la ya'udu ilaihi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan tidak kembali karena mati di luar rumah. Wa qad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi rumah makannya, kursi dagangannya, dan tidak bisa bangun darinya. Wa qad yanamul insan ala firasyih fayuhmalu min firasyi ila sarir ghasir. Perhatikan nih, baik-baik. Saya ingatkan sebelum saya terjemahkan ini. Perhatikan zikir-zikir, doa-doa sebelum tidur. Coba antum cari zikir-zikir, doa-doa yang sahih sebelum tidur. Itu semua zikir-zikir dan doa-doa yang berkaitan dengan tauhid. Sebabnya kenapa? Karena kita tidak tahu kita ini bisa bangun lagi saat tidur atau tidak. Karena orang tidur itu adalah kematian kecil. Allah cabut ruh nyawa orang tidur. Kalau Allah ingin kembalikan, Allah akan kembalikan dia ruhnya. Kalau tidak, maka mati dia. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha. Yang artinya Allah memegang jiwa, nyawa, ruh seseorang ketika matinya. Ketika matinya itu maksudnya ketika tidurnya. Allah menyebut tidur sebagai kematian. Hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, dan memegang jiwa orang yang belum mati di dalam tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Maka Allah menahan ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah melepaskan kembali ruh yang lain yang belum ditakdirkan mati sampai waktu yang telah ditentukan. Makanya Syekh mengatakan, berfikir engkau wahai manusia, sesungguhnya engkau dalam bahaya. Qad yanamul insan ala firasyi fayuhmalu min firasyi ila sarir ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kursi, di atas ranjangnya, maka dibawa dari atas ranjangnya ke tempat pemandiannya karena mati. Karena mati. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fahadhil umur tastaujibu minna an nantahizal fursa bit-taubati war-ruju' ila Allah." Perkara seperti ini mewajibkan kita untuk kembali selalu kepada Allah. Untuk selalu bertobat kepada Allah SWT. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ada lagi perkataan menarik dari Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan, wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Ini perhatikan ya anak-anak yang umurnya 13-an, 14-an, 15-an, 16-an. Apalagi yang umurnya 50-an ke atas. Imam Ibnul Jauzi membagi umur manusia itu jadi 5, Pak.
dari 0 sampai 15. Dari 15 sampai 35 atau 40. Dari 35 sampai 50. 3. Dari 50 sampai 60. Dari 60 sampai meninggal. Sampai 70 atau 80. Silahkan cek masing-masing kita di fase yang mana. Lihat, wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil atau orang dewasa. Wa dzakarin wa untha, antara laki-laki dan perempuan. Wa baina maridin wa sahih, antara orang sakit atau orang sehat. Tidak mesti yang selalu olahraga, selalu jaga makan, kemudian terlambat matinya. Enggak. Semuanya urusan di tangan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jika ingin sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, mati, maka matilah. Kematian tidak membedakan antara kecil besar, laki-laki perempuan, sehat sakit. Faqat, lihat, perhatikan perkataan ini. Qad yadkhulul mautu ilal bait. Kadang kematian masuk ke dalam rumah. Wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridan. Di dalam rumah itu ada orang tua kita nih. Kalau lagi lebaran, sering berkunjung ke rumah kakek, nenek. Sudah tua, Bang. Sudah tua, habis itu nggak bisa berdiri, cuma rebahan saja. Coba jujur, apa yang ada di dalam hati kita waktu itu? Wah, sebentar lagi nih. Hah? Ternyata apa? Fayakhudhu man minal baiti asahha man fi. Ternyata kematian datang kepada orang yang paling sehat di rumah tersebut. Fala yumayyizul maut baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara yang kecil atau yang besar. Wala ilma li ahadin binahayatihi wala bi ajali. Seseorang tidak ada yang mengetahui kapan akhir hidupnya, kapan ajalnya datang. Fal ilmu bil mauti amrun mughayyabun la ya'lamu illa Allah azza wa jalla. Maka perkara kematian, perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Kemudian beliau mengatakan, "Walihada qad qarrara qad yuqarriru ba'dul atibba an shakhsin maridin ishtadda maraduhu bi annahu qad qarabat maniyatuhu wa dana ajaluhu fayaktubu Allah azza wa jalla lil maridi hayatan walit tabibi mautan." Kadang sebagian dokter menetapkan ini fulan mati sebentar lagi. Kankernya sudah stadium sekian. Tidak ada lagi kesempatan dia untuk hidup, paling cuma beberapa hari, beberapa jam. Ternyata Allah 50.000 tahun sudah menciptakan langit dan bumi, menetapkan si dokter tersebut mati duluan sebelum yang kena penyakit kanker. Kata dokter kepada seorang pasien, besok siang kita operasi. Besok pagi sebelum siang dokternya mati sebelum pasiennya. Tujuannya kita mengetahui ini apa? Hati-hati. Jangan bermudah-mudah bermaksiat, melalaikan perintah, melanggar larangan. Karena kematian kita tidak ada yang mengetahuinya. Jangan bermudah-mudah kaki ini dijalankan kemana-kemana. Jalan yang pasti-pasti saja yang diridhoi oleh Allah. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan itu adalah tempat mati kita.